Penulisan karya ilmiah. Nama Yudha Pratama Khairul Anam, NIM 2020-41005, kelas Agroteknologi kelas A. Apa itu karya ilmiah? Pengertian dari karya ilmiah adalah karya tulis yang dibuat untuk memecahkan suatu permasalahan dengan landasan teori dan metode-metode ilmiah. Biasanya karya ilmiah berisikan data, fakta, dan solusi mengenai suatu masalah yang diangkat. Penulisan karya ilmiah dilakukan secara runtut dan sistematis. Tujuan dari penulisan karya ilmiah: yang pertama, sebagai wahana untuk melatih ide tersurat atau hasil penelitian dalam bentuk karya ilmiah yang sistematis serta metodologis. Yang kedua, makalah ilmiah sudah tertulis dan diharapkan menjadi wahana transformasi pengetahuan antara sekolah dan masyarakat. Ketiga, membuktikan potensi pengetahuan ilmiah yang dimiliki oleh siswa di dalam menghadapi dan memecahkan masalah dalam bentuk karya ilmiah yang bersangkutan setelah mendapat pengetahuan. Keempat, melatih keterampilan dasar untuk melakukan penelitian. Yang pertama, halaman judul karya tulis ilmiah ditulis berdasarkan topik yang diangkat sehingga menjadi nama dari karya ilmiah tersebut. Judul harus ditulis menarik dan sejelas mungkin sehingga pembaca mendapatkan gambaran tentang apa isinya. Dalam halaman judul, nama penyusun, nama lembaga atau institusi, serta tempat dan tahun ditulis dengan aturan rata tengah yang ditempatkan berturut-turut setelah judul di bagian bawah. Abstrak, ringkasan dari seluruh isi karya tulis disebut dengan abstrak. Abstrak ini ditulis bergantung pada peraturan akademis tertentu. Pada umumnya, abstrak ditulis dengan maksimal 150-200 kata dengan jarak spasi 1,5 pt dan tidak ada jarak antar baris. Isi abstrak antara lain tujuan penelitian, metode penelitian, sumber data, dan pembahasan. Bagian bawah abstrak terdapat kata kunci. Kata kunci ini ditulis maksimal 5 kata. Pendahuluan. Bagian pendahuluan setidaknya terdapat: pertama, latar belakang masalah; kedua, identifikasi masalah; ketiga, pembatasan masalah; keempat, perumusan masalah; lima, tujuan pembahasan; dan keenam, kemaknawian tulisan. Kerangka teoretis. Kerangka ini berisi penjelasan tentang hasil kajian terhadap teori dan hasil-hasil penelitian yang sudah ada dan telah terpublikasi dan relevan dengan karya tulis ilmiah itu. Pada bagian ini, teori-teori dari para ahli akan diibaratkan sebagai pisau untuk mengupas permasalahan yang disebutkan pada bagian rumusan masalah. Dalam menyusun teori tersebut, kemampuan menggunakan kaidah pengutipan sangat dibutuhkan agar tulisan tidak dinilai sebagai plagiarisme. Metode penelitian. Metode penelitian menjadi hal yang sangat mendasar dari karya tulis ilmiah. Metode atau prosedur penelitian menjadi petunjuk penulis untuk meneliti dengan langkah-langkah yang benar, sebab jika metodenya salah, pembahasannya pasti juga akan salah. Terdapat dua metode yang di dalamnya masih ada subbagiannya, yaitu metode kualitatif dan kuantitatif. Pembahasan. Bagian ini harus mendapatkan porsi tulisan yang paling banyak dibandingkan dengan bagian lainnya. Apa yang tertulis pada bagian kerangka teoretis akan digunakan semaksimalnya pada bagian ini. Penulis akan menggunakan daya analisisnya secara objektif bergantung pada metode yang dipilih. Jika metode kuantitatif yang dipilih, data akan dijabarkan dengan bantuan beberapa fitur seperti grafik, diagram, ataukah tabel. Sementara itu, jika metode kualitatif yang dipilih, data akan diuraikan secara verbal. Kesimpulan dan saran. Terdapat dua penyampaian dalam menulis kesimpulan, yang ditulis butir per butir atau uraian berupa esai padat. Kesimpulan berbeda dengan rangkuman. Pada bagian simpulan, proses pemaknaan telah terjadi, sedangkan rangkuman hanyalah berisi kumpulan ide pokok. Kesimpulan berisi pemaknaan dari awal pembahasan hingga akhir yang ditulis secara singkat, padat, dan jelas. Pada umumnya, bagian ini juga menyajikan saran dan rekomendasi. Sementara itu, bagian saran berisi anjuran penulis dari hasil penelitian yang telah dibahas kepada para pembaca atau pihak yang berhubungan dengan topik.
Selain itu, saran juga berisi anjuran terhadap penelitian selanjutnya yang sejenis. Daftar pustaka karya tulis ilmiah wajib menyertakan sumber karena jika tidak akan dianggap sebagai plagiarisme. Penulisan daftar pustaka membutuhkan waktu yang tak sebentar dan ketelitian yang mendalam dan bergantung pada format. Terdapat dua format penulisan daftar pustaka yang terkenal, yaitu format APA atau MLA. Sekian dan terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.